Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana presentasi ini mengupas detail hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Saya akan membahas landasan hukum, pembagian urusan, hingga tantangan implementasi. Pertama ada landasan hukum, hubungan kewenangan, di mana ada 3 poin. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi sumber utama pembagian kewenangan pusat dan daerah. Lalu ada pula Undang-Undang Pemerintah Daerah menetapkan pelaksanaan otonomi daerah dan kewenangan konkuren. Lalu ketiga, peraturan pemerintah yang mengatur teknis pelaksanaan tugas dan kewenangan terkait. Ada pula absolut konkuren umum pembagian urusan pemerintahan, di mana terdapat 3 poin. Yang pertama itu urusan absolut, di mana kewenangan eksklusif pusat seperti luar negeri dan pertahanan. Lalu ada pula urusan konkuren, di mana urusan bersama pusat dan daerah seperti kesehatan dan pendidikan. Ada pula urusan umum, di mana administrasi negara secara umum yang menjadi tanggung jawab pusat. Ada pula urusan pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat mengatur tentang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, dan peradilan umum. Di mana tugas politik luar negeri adalah menjalin hubungan internasional dan diplomasi negara. Kedua ada pertahanan dan keamanan, di mana penjaga keamanan nasional dan pertahanan negara. Ketiga ada moneter dan fiskal, di mana pengelolaan anggaran dan kebijakan ekonomi makro. Keempat ada pengaturan sistem peradilan dan yudikatif nasional. Lalu ada pula urusan pemerintahan daerah, dibagi menjadi 2, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib itu sendiri ialah pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Urusan pilihan adalah bidang pengembangan daerah sesuai potensi setempat. Ada pula mekanisme koordinasi dan sinkronisasi kewenangan, di mana terdapat 3 poin juga. Pertama, perencanaan bersama, konsultasi lintas pemerintah untuk merumuskan kebijakan sinkron. Kedua, pelaksanaan terpadu, sinergi dalam eksekusi program dan layanan publik. Ketiga, evaluasi dan pengawasan, penilaian berkala untuk memastikan efektivitas koordinasi. Ada pula tantangan dalam implementasi hubungan kewenangan. Perbedaan kapasitas, dana dan sumber daya daerah yang beragam menimbulkan ketimpangan, konflik kebijakan, ketidaksesuaian antar regulasi pusat dan kebutuhan lokal, koordinasi lemah, kurangnya komunikasi efektif antar level pemerintahan. Ada pula studi kasus tentang konflik kewenangan dan solusinya, di mana kasus konflik itu pertama ketidaksepemahaman peran pusat dan daerah. Kedua, dominasi kebijakan pusat dan konsultasi. Solusinya ialah dialog terbuka antara pemangku kepentingan, penegakan regulasi berbasis otonomi daerah, peningkatan kapasitas manajemen daerah. Ada pula inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pertama, digitalisasi layanan, peningkatan akses dan transparansi layanan publik lewat teknologi, pelibatan masyarakat, keterlibatan warga dalam perencanaan dan pengawasan. Ketiga, pengelolaan data terpadu, optimasi pengambilan keputusan berbasis data real time. Ada pula kesimpulan dan rekomendasi. Pertama, perkuat landasan, pembaruan regulasi untuk kejelasan kewenangan. Kedua, tingkatkan kapasitas daerah, pelatihan dan pendanaan memadai untuk daerah. Ketiga, optimalkan koordinasi sistem komunikasi lintas pemerintahan yang efektif. Keempat, implementasikan inovasi, menggunakan teknologi untuk efisiensi dan partisipasi publik. Langkah ini akan memperkuat sinergi pusat daerah demi tujuan bersama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.